Mengeluarkan pelajaran agama dari sekolah adalah ide yang liar dan berbahaya. Harus ditolak sejak awal. Dia salah dalam memahami peran agama di sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saiful Zaman. Terima kasih sudah nonton video ini. Bagi yang belum subscribe, yuk sama-sama diklik tombol subscribe dan jangan lupa nyalain loncengnya. Gratis. Dengan subscribe berarti sudah mensupport channel ini buat terus upload video terbaru. SD Darmono, pengusul dihapusnya pelajaran agama di sekolah, ternyata adalah di media ramai berita tentang praktisi pendidikan Setyono Juandi Darmono yang biasa dipanggil SD Darmono. Dia mengatakan di Jakarta, Kamis 4 Juli lalu, kalau pendidikan agama nggak perlu diajarin di sekolah. Agama cukup diajarin orang tua masing-masing atau lewat guru agama di luar sekolah. Lebih kurang statement panjangnya begini. Mengapa agama sering menjadi alat politik? Karena agama dimasukkan dalam kurikulum pendidikan. Di sekolah, siswa dibedakan ketika menerima mata pelajaran agama. Akhirnya, mereka merasa kalau mereka itu berbeda. Tanpa disadari, sekolah sudah menciptakan perpecahan di kalangan siswa. Mestinya, siswa-siswa itu tidak perlu dipisah dan itu bisa dilakukan kalau mata pelajaran agama ditiadakan. Sebagai gantinya, mata pelajaran budi pekerti yang diperkuat. Dengan demikian, sikap toleransi siswa lebih menonjol dan rasa kebinekaan makin kuat. Siswa harus diajarkan kalau mereka itu hidup di tengah keanekaragaman. Namun, keanekaragaman dan nilai-nilai budaya itu yang menyatukan bangsa ini, bukan agama. Kalau agama yang dijadikan identitas, justru akan memicu radikalisme. Ketika bangsa Indonesia hancur karena radikalisme, belum tentu negara tetangga yang seagama bisa menerima. Kita harus jaga bangsa ini dari politik identitas. Kalau negara ini hancur, yang rugi kita sendiri. Memangnya kalau kita pindah agama ke negara lain yang seagama, kita bisa diterima? Kan tidak. Makanya, rawatlah negara ini dengan nilai-nilai budaya, bukan agama. Kalau sekarang, ada agama Islam, ada Kristen, ada Buddha, dan lainnya di sekolah. Itu bisa menyulut perpecahan. Seharusnya agama diajarkan oleh orang tua. Akan tetapi, kalau budi luhur, budi pekerti, itu harus diajarkan oleh guru. Guru yang mengajarkan budi pekerti bisa dari agama apa saja. Sedangkan, kalau dilihat kondisi saat ini, masing-masing agama ada gurunya masing-masing. Hal itu memakan anggaran yang cukup besar. Dan ujungnya, dia menyarankan Presiden Joko Widodo untuk meniadakan pendidikan agama di sekolah. Pendidikan agama harus jadi tanggung jawab orang tua serta guru agama masing-masing, bukan guru di sekolah. Pendidikannya cukup diberikan di luar sekolah, misalnya masjid, gereja, pura, vihara, dan lainnya. Kalau mau merawat persatuan dan kesatuan bangsa, itu harus dilakukan. Cuma saya melihat Presiden tersandera oleh berbagai macam kepentingan politik. Jika ini tidak diubah, sampai kapanpun agama akan dijadikan alat politik identitas. Sebelum saya respon usul yang gak masuk akal ini, perlu saya sampaikan bahwa ternyata sebenarnya SD Darmono ini sebelumnya lebih dikenal sebagai pengusaha. Oh, pantesan tadi sampai bahas anggaran yang bisa dipangkas dengan menghilangkan mata pelajaran agama di sekolah. Terus, nanti guru agamanya ngajar apa, Pak? Terus, nanti para mahasiswa yang sekarang masih kuliah dan disiapkan untuk menjadi guru agama, harus dikemanain, Pak? Atau jadi karyawan di Jababeka Group? Siapa ya buat nampungnya? Ya, saya cuplik dari Wikipedia. Setyono Juandi Darmono, lahir di Yogyakarta 26 April 1949. Jadi umurnya sekitar 67 tahun. Dikenal sebagai nama panggilan SD Darmono, adalah seorang pengusaha yang merupakan pendiri sekaligus chairman Jababeka Group. Ia juga dikenal sebagai pejuang kebudayaan Indonesia. Wow. Dan pada tahun 1989, ia mulai membangun Jababeka sebagai kawasan industri terbesar di Asia Tenggara. Nah loh, jadi sebutan praktisi pendidikan yang di awal video tadi justru kelihatannya baru tahun 2001 terjun di dunia pendidikan dengan mendirikan Presiden University. Perguruan tinggi swasta yang memakai bahasa Inggris sebagai medium komunikasi ini mewadahi dosen dan mahasiswa baik domestik maupun internasional. Mahasiswanya datang dari Cina, Vietnam, Laos, Maladewa. Sedangkan dosennya dari Filipina, Kanada, Australia, Inggris, Amerika, dan lain-lain. Presiden University terletak di kawasan industri yang didukung 1.700 perusahaan multinasional dari lebih 30 negara. Wow,
Kalau lokasinya di kawasan industri dan didukung 1.700 perusahaan multinasional, terus mahasiswanya banyak dari luar negeri, dosennya juga banyak dari luar negeri juga. Jadi ini kampus buat majuin pendidikannya siapa ya? Jabatan lain SD Darmono selain pendiri sekaligus chairman Jababeka Group, juga diantaranya mendirikan Jababeka Golf and Country Club yang dapat mengakomodir turnamen golf didesain oleh Nick Faldo, pemain golf kelas dunia. Mendirikan PT Banten West Java, sebuah korporasi pengembangan turisme atau Tourism Development Corporation untuk mengembangkan kawasan ekonomi khusus Tanjung Lesung yang menargetkan jutaan turis mancanegara. Mendirikan Presiden Executive Club dan Tidar Heritage Foundation. Membangun pelabuhan swasta pertama di Indonesia. Chairman PT Taman Wisata Candi Borobudur dan 8 jabatan lainnya. Capek bacanya, kebanyakan. Oke. Di satu sisi, saya kagum dengan sosok SD Darmono ini. Multi talent, tapi di sisi lain, kok narasi yang dibangunnya ini kebablasan ya? Pak SD Darmono, kalau pelajaran agama dihilangin dari sekolah, jadinya bertentangan dong sama amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Dan bahwa tujuan pendidikan nasional sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Jadi ini jelas satu kesatuan yang nggak bisa dipisahin. Kebutuhan akan nilai-nilai spiritual, sosial, akademik, keterampilan, seni budaya, dan nilai-nilai nasionalisme menjadi satu kesatuan yang utuh dan nggak terpisah. Saya ingetin Bapak ya, dulu Kiai Haji Hashim Asy'ari menyerukan kalimat Hubbul waton minal iman. Cinta tanah air sebagian dari iman. Sebagai penyemangat rakyat terkhusus santri-santrinya untuk mengusir bangsa penjajah dari bumi pertiwi. Jadi wajar kalau kemudian Kiai Haji Profesor Dr. Said Agil Siraj, seorang tokoh dan ulama modern Indonesia, menyatakan agama tanpa nasionalisme akan menjadi ekstrim, sedangkan nasionalisme tanpa agama akan kering. Beliau menambahkan bahwa fenomena ekstremisme agama lahir dari orang dan kelompok orang yang terlalu eksklusif dan sempit dalam memahami agama, bukan karena ajaran agamanya. Ya, karena sekelompok ekstremis akan muncul pada setiap kelompok agama, tidak hanya pada agama tertentu, apalagi agama Islam. Dan udah jelas juga di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional, mata pelajaran pendidikan agama menjadi bagian yang tak terpisahkan dari sistem pendidikan nasional di Indonesia. Dan pengajaran pendidikan agama merupakan hak yang seharusnya diterima sama anak didik. Pasal 12 ayat 1 huruf A Undang-Undang Sisdiknas secara tegas menyebutkan anak didik berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. Jadi gimana nih Pak? Bapak mau menentang undang-undang yang udah disepakati bersama? Atau Bapak mau ngerubah undang-undangnya? Hebat bener Bapak ini. Bahkan kalimat Bapak yang bilang pendidikan agama di sekolah memecah belah siswa dan dikaitkan dengan radikalisme, itu benar-benar layaknya hayalan yang nggak nemu benang merahnya sama kenyataan sejarah bangsa ini. Ketakutan Bapak atas radikalisme yang dikaitin sama pelajaran agama di sekolah benar-benar nggak ketemu kaitannya, Pak. Pak, agama itu mengajarkan akhlak dan adab yang baik. Agama itu mengajarkan budi pekerti. Agama itu mengajarkan toleransi. Dan perbedaan itu sejatinya adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbedaan itu sunnatullah. Menghilangkan kesan berbeda justru membuat kita nggak siap dengan perbedaan itu sendiri. Justru, biar kualitas moral siswa tambah baik, jam pelajaran agama juga justru mestinya ditambah. Hati-hati Pak, Ustadz Hidayat Nur Wahid juga udah ngingetin Anda. Jangan sampai ini jadi bagian dari gerakan politik identitas sekularisme. Karena jelas nggak sesuai dengan Pancasila dan ketentuan Undang-Undang Dasar 45. Pasal 29 ayat 1 bunyinya tentang kebebasan beragama negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 31 ayat 3 yang berbunyi, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Dan ayat 5-nya yang berbunyi, pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Jadi jelas sekali,
Statement Pak SD Darmono ini sudah keluar batas. Tudingan terhadap pendidikan agama sebagai pemicu adanya politisasi agama merupakan pernyataan yang offside. Jadi Pak, segeralah klarifikasi statement itu. Publik pasti marah sama Anda. Tudingan pendidikan agama sebagai pemicu adanya politisasi agama juga merupakan tindakan menyederhanakan persoalan. Serampangan menyimpulkan sebab yang nggak berhubungan sama akibat. Agama jelas nggak bisa dipisahin dari kehidupan politik dan kehidupan sosial lainnya. Agama harus jadi sumber nilai etik dalam berpolitik dan dalam kehidupan sosial lainnya. Dan itu harus sedini mungkin dikenalkan dan diajarkan di sekolah. Tentu disesuaikan dengan jenjang taraf belajarnya. Jika ada persoalan agama dijadikan komoditas politik, itu perkara yang berbeda yang nggak bisa dikaitin dengan materi pendidikan agama di sekolah. Politisasi agama merupakan hal yang tidak ada sangkut pautnya dengan pembelajaran pendidikan agama di lembaga pendidikan. Jika logika ini dipakai, bagaimana dengan madrasah dan pesantren? Intinya, mengeluarkan pelajaran agama dari sekolah adalah ide yang liar dan berbahaya. Harus ditolak sejak awal. Dia salah dalam memahami peran agama di sekolah.